hati-hati. Aduh. Rada pusing ya. Aduh. Kan, jatuh kan? Diam. Hati-hati. Halo Laras. Halo Mi. Mi, Laras mau tanya ya Mi ya. Itu loh Mi, jamu sakit perut yang waktu itu Mami kasih ke Laras yang manjur banget itu apa namanya Mi? Sakit perut? Yang sakit perut itu apa? Kamu? Bukan Mi. Mas Boris yang sakit perut Mi. Boris yang kena perutnya sakit. Perut. Wah, berarti benar. Mas Boris kena. Wong tadi yang saya lihat itu, Mbok Mijan sedang menusukkan jarum ke boneka persis ke arah perut. Oh Allah. Orang. Sebentar. Laras. Mami mau kasih tahu kamu sesuatu ya. Ya, tenang ya. Boris perutnya sakit. Itu karena kena santet. Hah? Kena santet? Siapa yang nyantet Mi? Bu Mijan. Simboknya Darmi. Oh Mami, ada-ada aja. Nggak mungkin lah Mi. Emangnya Mas Boris punya salah apa sama Mbok Mijan? Udah deh Mi, nggak mungkin. Ya Mami nggak tahu Boris punya salah apa sama Mbok Mijan. Maaf Doro Mami. Tadi tuh Mbok Mijan nyuruh Darmi pinjem duit ke Mas Boris, tapi Mas Boris belum ngasih. Ya. Gitu. Ya kan? Laras, kata Makmur, Mbak Mijan itu nyuruh Darmi buat minjem duit sama Boris. Tapi belum dikasih. Itu. Wih, 1, 2. Sebentar ya. Aduh. Om Bin angkat telepon dulu ya. Oke. Halo Mbak Laras. Iya Mbak Laras, kebetulan beta sedang ada di rumah Mbak Laras ini. Oh, ke kantor Bang Boris. Sekarang? Oh begitu. Iya. Siap Mbak Laras. Oke. Kita harus mencari cara untuk menangkal santet. Iya. Ayo Mbak cari, Cid. Iya, bentar. Nih, ada nih. Cara menangkal santet. Tanamlah pohon pepaya di depan rumah. Cepetan nih, tanam. Aduh Mbak Citra, yuk kelamaan Mbak. Nanti Mas Boris keburu hap. Yang lain. Yaudah, kita cari yang lain ya. Nih, ada lagi. Jangan tidur di atas kasur. Tidurlah di lantai. Alah, Citra nanti masuk angin toh ya piye ki ya. Papi tidak mau masuk angin. Seingat saya ya, kalau saya perhatikan, kalau saya nonton film-film Mandarin, itu cara menangkal atau mengendalikan santet, itu ya pakai lonceng loh. Good idea, Makmur. Papi punya sesuatu yang mirip lonceng. Papi taruh di lemari depan kamar yang banyak kamera tua itu. Bisa tolong kamu ambilkan? Siap Dora Papi. Oke. Walah. Ternyata semuanya lagi pada di sini toh. Pantesan dari tadi tak cariin mana-mana rumah kayaknya sepi nyet. Ternyata semua pada di. Halo? Halo, Darmi speaking. Halo? Pitiki? Nur? Mbak Citra? Nora Mami? Nora Papi? Pitiki? Kamu tuh mbok yang kreatif dikit. Sekali-sekali di sini loh. Kamu tuh nggak kreatif banget. Halo? Sembuh. Aduh. Mas, diminum dulu tehnya. Mumpung masih anget. Iya, Awas, sayang. pelan-pelan. Makasih sayang. Mas, emangnya Darmi mau minjem uang ya sama kamu? Iya, aku suruh dia ke rumah nanti malam. Tapi dia malah udah datang ke rumah tadi. Mas, mendingan cepetan deh kamu kasih uangnya ke Darmi. Biar perut kamu cepet sembuh. Apa hubungannya? Sakitnya perut kamu itu karena disantet sama mboknya Darmi. Gak mungkin sayang. Zaman sekarang mana ada lagi santet-santet kayak gitu. Kemana? Ada mas, mboknya Darmi itu dukun santet. Makanya perut kamu itu sekarang sakit. Sayang, kalaupun aku meminjamin uang ke si Darmi, itu bukan karena takut disantet.
Tapi memang karena aku mau bantu dia, adiknya kan mau kawin. Nah, berarti ya mboknya Darmi itu bener-bener butuh banget duitnya, Mas. Sampai dia tuh jengkel sama kamu gara-gara uangnya itu belum dikasih ke dia. Ya udah nanti aku transfer ke si Darmi. Siapa tahu sakit perutnya sembuh. Terus santetnya ditarik lagi sama si mboknya Darmi. Katanya nggak percaya, tapi berharap. Sudah tuh, Mbok bicara sama Darmi. Berarti aku bisa pakai. Kan sebulan lagi hajatan. Aku ini kan tuan rumah. Wala yo nggih. Aku mau dandan yang cantik. Pakai bulu mata yang lentik. Pakai lipen sanip yang cantik. Terus sepatunya ini, Nduk. Apa? Ini. Si Mbok mau pakai high heels ini. Nah ini. Mbok, Ini. sebentar Mbok. Si Mbok apa tumon? Perempuan lansia pakai sepatu high heel. Mbok jangan maya warat, Mbok jangan aneh-aneh. Kamu bisa diem nggak? Nggak didengerin dulu. Aku kan ya juga kepengen eksis. Roro, kita coba ya. Iya, ya, kita coba. Semoga berhasil ya. Tak coba ya, walaupun ini tidak semua. Taruh dulu. Tek, alah. Hati-hati. Iya. Pokoknya Encokmu loh. gede banget ya. Tuh kan, kegedean kan koplok-koplok gitu loh, kelihatan banget tuh. Kan ketutupan kain. Sudah diam. Lihat nih, simboknya jalan. Ki si Mbok sapa to tenane? Simbokmu. Iya. Hati-hati. Aduh. Rada pusing ya. Kan, jatuh kan? Diam. Hati-hati. Akhirnya Mbak Laras telepon beta tadi. Kita suruh ke sana begitu. Sebentar. Rara, bagaimana ini? Vespa beta hilang. Tadi beta parkir di sini nih, Sio kemana Vespa beta? Hilang? Aduh. Kok bisa sih Mas Benny? Beta juga tidak tahu, Rara. Kan tadi beta parkir di sini tuh. Aduh, sekarang sudah menghilang. Dengan kekuatan lonceng, aku siap menghadapimu. Kok nggak gerak ya? Lagi ya. Nah, kok nggak ngaruh? Coba lagi ya. Harus bisa. Berisik. Ini ada apa, Tomor? Minggir. Aku mau lewat. Kok nggak ngaruh? Wah, bisa-bisa aku yang disantet ini. Udah mau nelpon dulu si Makmur ya. Ya. Halo, Mur. Iya, Mas Lolo. Gimana ada apa? Mur, itu kabarnya Bang Boris disantet sama mboknya si Darmi, betul itu? Ya beneran, Mas. Ini tuh sekarang di sini lagi pada waspada. Kita nggak tahu siapa korban berikutnya. Hah? Aduh, Mur, kau jangan ngomong kayak gitu lah, Mur. Nakut-nakutin aja lah kau. Mas Lolok, ini serius. Bahkan ya, kemungkinan besar setelah Mas Boris jadi korbannya, itu tuh adiknya loh. Jadi kayak mana nih, Mur? Ya mendingan sekarang Mas Lolok cepet-cepet cari penangkal santet dari simboknya Darmi. Kayak mana caranya, Mur? Ya aku nggak tahu lah, wong kita di sini juga lagi sibuk cari penangkalnya kok. Udah, nelponnya nanti aja. Saya ini lagi sibuk cari penangkalnya. Nanti kalau udah ketemu, saya telepon. Mau kau kasih tahu aku kan? Wis tora sama mancing. Apa itu? Silakan. Gawat ini, mah. Dio. Aduh, gawat kita nih, Dio. Kasus. Mur,
Mur. Aduh, gimana? Loncengnya berhasil nggak? Nggak berhasil, Mbak. Berhasil tuh cuma yang tadi doang itu. Selebihnya enggak, tadi tuh udah papasan. Wow, nggak berhasil malah. Aku yang takut, aku yang kena santet loh.